dari lapar ke cerdas dan menginformasikan terkait tantangan dan peluang dalam program makan bergizi gratis ini. Makan bergizi gratis adalah program komprehensif yang dirancang untuk memastikan setiap individu itu mendapatkan asupan gizi optimal guna mendukung tercapainya generasi sehat dan berkualitas di Indonesia Emas di tahun 2045. Banyak akhirnya pertanyaan atau pernyataan sebenarnya gitu, makan siang gratis. Oke, kita disclaimer jangan bilang makan siang gratis tapi makan bergizi gratis. Apakah ini tuh efektif untuk masyarakat gitu? Apakah akan menjawab permasalahan gizi di Indonesia? Semoga dengan adanya presiden baru, program baru, kebijakan baru, kementerian baru dan semuanya yang baru itu tidak melanjutkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat gitu, atau malah merugikan masyarakat atau bahkan merugikan Indonesia gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Sebelumnya salam sejahtera dan sampurasun untuk teman-teman wilayah Jawa Barat khususnya, dan rahayu untuk semua masyarakat Indonesia. Kembali lagi dengan kami Paham Perempuan, dan Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali tentunya. Jadi mari ngaji bris bersama. Ngaji Bris kali ini kita akan membahas terkait lanjutan dari Ngaji Bris kemarin tentang PPN 12%. Dan kali ini kita akan Ngaji Brisin tentang makan siang gratis. Ini istilah masyarakat yang wow, hari ini sangat terdengar dimanapun, santer ya. Dan sebenarnya ternyata gitu ya, kami mengutip dari akun Instagram dari Kopri PBPMII terkait ini. Ternyata bukan makan siang gratis teman-teman namanya, tetapi makan bergizi gratis atau singkatannya itu adalah MBG. Jadi perlu diingat dan disclaimer untuk teman-teman semua, bukan namanya makan siang gratis, tapi makan bergizi gratis atau MBG. Nah, kami mengutip dari akun Kopri PBPMII. Di situ tuh judulnya adalah dari lapar ke cerdas dan menginformasikan terkait tantangan dan peluang dalam program makan bergizi gratis ini. Dan kita semua tahu bahwa program ini adalah program andalan dari presiden terpilih kita atau presiden baru kita Pak Prabowo Subianto dan wakilnya, yang tentunya teman-teman pasti sudah tahu ya presiden baru ini dan program ini gitu. Dan kalau kami pribadi atau aku deh gitu nyontohinnya, yang memang hidup di tengah masyarakat, tahu terkait aktivitas masyarakat dan terutama sekolah gitu ya. Karena kalau nggak salah sasarannya itu dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, memang sasarannya itu untuk peserta didik dimulai dari SD, SMP, SMA, dan teman-teman santri juga. Dan ada anak usia di bawah 5 tahun yang juga harus mendapatkan makan bergizi gratis ini. Dan tidak lupa untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga gitu. Dan ya mari kita informasikan, mari kita ngaji brisin tentang makan bergizi gratis atau MBG ya teman-teman. Dan apa ya namanya, untuk teman-teman kita sangat membuka pintu kritik dan saran. Silahkan mampir di kolom komentar di video ini terkait makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis adalah program komprehensif yang dirancang untuk memastikan setiap individu itu mendapatkan asupan gizi optimal guna mendukung tercapainya generasi sehat dan berkualitas di Indonesia Emas di tahun 2045. Sebenarnya berkaitan erat dan banyak kalau kita bahas ya teman-teman terkait program yang diusung oleh presiden terpilih di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Tapi mungkin satu persatu dan kita bahas secara step by step biar lebih jeli dan teman-teman tuh ngerti gitu. Ngerti gak sih? Nah, sasarannya tadi udah aku informasiin ya, ada peserta didik anak usia di bawah umur 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Tetapi di sini juga ingin kita sampaikan bahwa permasalahan gizi anak dan ibu hamil itu teman-teman banyak. Ini makanya bahasa Inggris sih, kalau salah ngomong mohon direvisi. Yang pertama itu ada wasting, itu dia mencapai di angka 4,3%, ada underweight
underweight ya, mencapai di angka 12,1%, overweight mencapai di angka 19,3%, obesitas mencapai angka di 16,4%, dan anemia di 47,9%. Berarti kurang lebih masyarakat Indonesia itu banyak di anemia ya, karena sampai di angka 47,9%. Dan prevalensinya ibu hamil plus menyusui atau ibu permasalahan stunting gitu ya, di tahun 2023 itu mencapai di angka 21,5%, dan di 2024 itu mencapai di 14%, yang jauh dari target penurunan. Dan masalah-masalah ini tentunya berdampak negatif pada kesehatan serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif mereka gitu. Dan kalau ngomongin gizi itu kan kita nggak bisa langsung ngomongin sasarannya tadi teman-teman, tapi kita juga harus melihat gitu, sebelum ada anak-anak ada ibu-ibu menyusui dan ibu-ibu hamil tadi. Dan saya kira pendapatan atau mendapatkan gizi yang kita katakan secara ilmu gizinya itu efektif gitu ya, atau benar gitu, itu juga dimulai dari diri kita sendiri loh. Diri kita ini maksudnya yang masih belum menikah gitu kan, atau yang on the way menikah gitu. Karena kita kalau ngomongin gizi ya nggak cuman pas kita makan aja gitu, tetapi dimulai dari awal mulanya kita gimana pola hidupnya gitu kan. Kalau ngomong gizinya sehat tapi pola hidupnya tidak baik, itu juga jadinya tumpang tindih gitu kan teman-teman. Dan banyak akhirnya pertanyaan atau pernyataan sebenarnya gitu, makan siang gratis. Oke, kita disclaimer jangan bilang makan siang gratis tapi makan bergizi gratis. Apakah ini tuh efektif untuk masyarakat gitu? Apakah akan menjawab permasalahan gizi di Indonesia? Nah, program makan bergizi gratis ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan hasil pendidikan siswa. Namun, program ini harus dirancang dan diimplementasikan dengan hati-hati agar dapat efektif dan berkelanjutan. Sebelumnya juga banyak berseliweran loh teman-teman di media sosial, terutama Instagram ataupun X gitu ya, bahwa ternyata pemerintah Indonesia gitu yang melayangkan program andalan ini ada dong yang melarang untuk misal siswa-siswi yang mendapatkan atau sasaran dari makan bergizi gratis itu untuk memfoto makanan yang dia dapatkan, itu katanya nggak boleh. Kan lucu ya gitu kan. Maksudnya gini, kok jadi malah kemana-mana gitu, orang-orang tidak boleh untuk membuka hak atau suaranya gitu. Kan ini judulnya makan bergizi gratis, kalau dalam ngelihatnya aja itu sudah bisa didefinisikan makanannya itu tidak bergizi, kan lucu ya. Namanya makanan tidak bergizi gratis dong gitu. Jadi mungkin banyak banget evaluasinya gitu ya. Orang-orang yang mendapatkan atau mendapatkan tanggung jawab akan hal ini seharusnya harus dipikir matang-matang bagaimana prosedurnya, bagaimana realisasi atau praktik di lapangannya itu real gitu nggak gitu, real sesuai makan bergizi nggak gitu. Kalau nggak ya lucu dong gitu. Ya kan, apa yang mau dimakan kalau nggak ada gizinya gitu. Dan faktanya gizi memainkan peran krusial dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya tadi dengan keseimbangan pola hidup kita yang harusnya sehat ya, baik dari segi fisik maupun mental. Kebijakan pemerintah melalui program makan bergizi ini menawarkan sejumlah manfaat. Manfaatnya apa? Yang pertama, membantu memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan mencegah malnutrisi. Manfaat kedua, menggerakkan sistem perekonomian lokal. Dan manfaat ketiga, meningkatkan kualitas SDM secara merata. Kenapa kita bahas ini? Karena ya di tahun kemarin kita baru ditrendingkan, diviralkan bahwa makanan-makanan yang saat posyandu aja itu kadang banyak banget oknum-oknum atau ya yang di daerah itu tidak mendefinisikan bahwa makanan itu bergizi untuk anak-anak setelah atau sebelum posyandu gitu. Dan sekarang lucu juga program andalan ini makanan bergizi gratis tapi ternyata nggak bergizi, kan lucu gitu ya. Dan program MBG ini juga ternyata sudah terrealisasikan di berbagai belahan dunia gitu ya. Dan MBG ini merupakan inisiatif global yang telah diimplementasikan di 118 negara teman-teman. Dengan 53 negara menyediakan makanan bergizi gratis seperti aku sebutin ya, ada Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, India,
dan negara Lituania. Dan mereka justru melakukan program-program ini, makan bergizi gratis itu sudah dari tahun-tahun, ya ampun. Kalau Amerika Serikat dari 1946, Jepang dari 1954, Korea Selatan dari 2009, India dari 2013, dan yang lainnya. Nah, dimulai dari tantangan atau obrolan kita tadi terkait makanan bergizi gratis itu, di sini juga ada ya dinamika pada percobaan tersebut gitu. Distribusi yang tidak merata misal, lalu perempuan belum menjadi prioritas program MBG gitu, kurangnya pemenuhan gizi dan keberagaman menu. Saya kira nih teman-teman, ini menjadi salah satu opsi lah kalau memang didengar gitu. Seharusnya makan bergizi gratis itu dimulai dari prosedural yang memang dikasih tanggung jawab gitu. Jadi misal pembelanjaannya gitu kan jelas, kedua apa aja yang dibeli itu kan jelas juga gitu. Ketika kita sudah mengetahui yang dibelanjakan itu adalah makanan-makanan yang bergizi, entah buah, sayur, lauk pauk dan nasi sebagainya, itu memang kita ngelihat secara real di depan mata itu bergizi, ya udah tidak akan ada masalah gitu saya kira. Karena ya yang dimasak ya akan seperti itu gitu. Dan tentunya pemerintah juga harus mengingat model masaknya itu sesuai enggak gitu. Kalau dapurnya sangat kotor dan banyak bakteri, itu kan jadi nggak bergizi, malah jadinya bahaya gitu kan. Bahaya yang akan ditularkan kepada anak atau sasaran-sasaran yang harusnya dapat program ini gitu kan. Dan percobaan ini juga sudah dilakukan di 19 provinsi kalau tidak salah. Nah, kenapa ya kita juga harus menyuarakan hal ini? Karena itu tadi teman-teman, perempuan dalam hal ini yang mana dia mendapatkan pengalaman biologis dan sosial yang berbeda dengan laki-laki, itu juga menjadi sebuah PR bahwa makan bergizi gratis ini juga diprioritaskan terlebih dahulu kepada para perempuan gitu kan. Perempuan yang belum menikah misalkan, yang maksudnya yang mendekati mau menikah gitu. Setelah menikah pasti dia hamil dan menyusui gitu kan. Walaupun ya mungkin secara prosesnya tidak semuanya sama gitu kan. Jadi saya kira ngomongin makanan bergizi gratis itu jangan hanya sebagai formalitas atau proyek yang menghabiskan anggaran negara aja, tetapi yuk gitu pemerintah memberikan kebijakan atau program-program andalan ini terrealisasikan dengan benar gitu kan. Kalau sudah benar akan efektif dan melangsungkan generasi-generasi Indonesia di tahun 2045 nanti atau Indonesia emas itu benar-benar real ada gitu. Ada banyak macam para muda-mudi atau anak-anak yang akhirnya misal pintar dalam hal ini, pintar dalam hal itu, dan pembangunan negara juga menjadi lebih baik gitu. Bukan hanya menyoal program-program andalan ini menghabiskan anggaran saja dan formalitas saja gitu. Dan lucu juga untuk orang-orang atau oknum-oknum yang melarang para sasaran, misalkan katakan siswa gitu atau santri yang tidak boleh memfoto makanannya. Kan lucu ya, kenapa nggak boleh gitu kan? Kalau fine-fine aja mah ya boleh-boleh aja, bahkan bakal jadi instastory teman-teman mungkin kalau memang mereka sangat menyukai atau senang gitu dapat makanan bergizi yang real itu bergizi, bukan hanya sebagai formalitas saja, malah dikatakan sebagai makanan tidak bergizi gratis, gitu kan lucu gitu loh teman-teman. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Kopri PBPMI yang sudah menyatakan sikap ya dalam hal ini. Aku mohon izin untuk menyampaikan sikap dari teman-teman Kopri PBPMI juga sedikitnya menyuarakan kita semua bahwa memprioritaskan ibu hamil dan menyusui mengingat ada data menunjukkan hanya sebagian kecil yang terlayani. Perlu ada strategi khusus untuk menjangkau kelompok perempuan seperti tambahan suplemen protein minimal 17 gram ataupun tablet tambah darah yang pernah kita utarakan di Ngaji sebelumnya. Lalu ada kolaborasi multisektor dan sinergi antar pentahelik dalam memperkuat pengawasan dengan fokus transparansi ya, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas program dari makan bergizi gratis itu. Dan sistem monitoring ini bisa berbasis pada data real time dengan tetap melibatkan perempuan. Lalu mendorong edukasi gizi seimbang dan pangan lokal berkelanjutan. Keberhasilan MBG tidak hanya tentang makanan gratis saja, tetapi juga mengedukasi jangka panjang tentang pola makan sehat dan penggunaan bahan pangan lokal melalui workshop atau webinar.
Lalu keberlanjutan program MBG ini atau makan bergizi gratis dengan mendorong pembentukan undang-undang mengenai MBG dalam Prolegnas 2024 sampai 2029 dan menjadikannya RUU prioritas. Lalu mengintegrasikan isu lingkungan, mendorong penerapan konsep zero waste dan keberlanjutan lingkungan di sekolah dan lingkungan, karena hal ini menjadi bagian integral dan program gizi nasional gitu teman-teman. Jadi apa ya? Thank you so much untuk teman-teman Kopri PBPMII yang sudah memberikan informasi dan menyatakan sikap gitu, karena semoga dengan adanya presiden baru, program baru, kebijakan baru, kementerian baru dan semuanya yang baru itu tidak melanjutkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat gitu, atau malah merugikan masyarakat atau bahkan merugikan Indonesia gitu. Jadi please deh gitu. Makanan bergizi itu tidak usah diutarakan apa saja, tetapi kita tuh sudah memiliki sumber daya alam dan sumber daya pangan yang luar biasa. Jadi jangan deh, kalau bisa jangan deh ngambil-ngambil dari luar ke dalam gitu. Tapi ya udah yang ada aja di tanah kita, tanah surga ini gitu. Dan semoga untuk teman-teman yang mendengarkan Ngaji Bris ini ya, makanan atau makan bergizi gratis tidak hanya menjadi formalitas atau buang-buang anggaran saja. Program andalan ini semoga bisa menjadi program-program yang benar-benar terrealisasikan dan benar-benar real bergizi untuk generasi muda dan ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui. Semoga Ngaji Bris ini bisa bermanfaat, dan pastikan teman-teman juga sudah subscribe ya di channel YouTube kami di Paham Perempuan. Klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru update dari kami. Like, share, dan komen jangan lupa, efektif atau enggak, karena ini baru percobaan 19 provinsi, belum secara keseluruhan Indonesia. Masih atau tidak, silahkan ditanyakan di setiap provinsi teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.